Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridho Alfarid dengan NIM 226111087, mahasiswa program studi statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah non-penelitian dengan judul Machine Learning untuk memprediksi kualitas udara di era Big Data. Adapun yang saya ingin sampaikan pada kali ini meliputi abstrak, pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Pada bagian abstrak, pencemaran udara menjadi tantangan dan masalah lingkungan yang serius di berbagai negara. Buruknya kualitas udara berdampak signifikan pada kesehatan masyarakat seperti yang ditunjukkan oleh tingginya kasus infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Machine learning memberikan pendekatan efektif dalam menganalisis dan memprediksi kualitas udara melalui pemrosesan data dalam skala besar yang diperoleh dari sensor stasiun pemantauan kualitas udara. Berbagai algoritma machine learning seperti support vector machine atau SVM, K-nearest neighbor atau KNN, random forest, dan long short-term memory atau LSTM telah terbukti efektif untuk menghasilkan prediksi yang akurat dalam memprediksi kualitas udara. Pengembangan sistem prediksi kualitas udara berbasis machine learning harus terus ditingkatkan untuk menghasilkan prediksi yang semakin akurat demi mendukung kesehatan masyarakat. Pada bagian pendahuluan, pencemaran udara merupakan masalah lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti kebakaran hutan, pembangkit listrik, kendaraan bermotor, dan aktivitas pabrik. Tingginya jumlah polutan di udara dapat mengakibatkan infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA, seperti yang terjadi pada periode Januari hingga Juni 2023 dengan jumlah kasus 638.291 kasus ISPA di Jakarta. Pencemaran udara ditandai dengan adanya polutan berbahaya seperti PM2,5, PM10, sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Polutan-polutan tersebut menjadi tolak ukur untuk menentukan kualitas udara pada Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU. Era Big Data membuka peluang prediksi machine learning yang lebih akurat. Machine learning memungkinkan pemrosesan data skala besar, pengenalan pola, dan pembuatan model prediktif real-time. Berbagai metode machine learning telah diterapkan untuk penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Alfarid dan Rahmah pada tahun 2024 menggunakan algoritma KNN menghasilkan akurasi 96% dan algoritma SVM menghasilkan akurasi 97,2%. Penelitian yang dilakukan oleh Al-Jauzi et al. Pada tahun 2023 menggunakan algoritma SVM menghasilkan akurasi sebesar 75%. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Mahendra pada tahun 2023, algoritma LSTM dan algoritma ANN menghasilkan informasi bahwa model LSTM lebih unggul dibandingkan model ANN dengan nilai MAPE pada LSTM sebesar 0,176% dan nilai MAPE ANN sebesar 0,194%. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Perdana dan Muklason pada tahun 2023 menggunakan algoritma hybrid Arimax LSTM menghasilkan MAPE kurang dari 10%. Tujuan penulisan artikel ini yaitu memberikan gambaran konseptual tentang machine learning untuk prediksi kualitas udara, membahas berbagai pendekatan algoritma machine learning, dan menjadi sumber informasi bagi peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan. Kemudian, bagian pembahasan. Machine learning. Machine learning merupakan teknik pendekatan dari artificial intelligence atau AI yang dirancang untuk menggantikan atau melengkapi peran manusia dalam melakukan berbagai aktivitas, khususnya dalam memecahkan masalah. Prinsip dasar machine learning adalah menggunakan data sampel untuk membangun model yang dapat digunakan oleh sistem untuk membuat prediksi di masa depan. Teknologi ini mampu melakukan tugas seperti memprediksi atau mengenali gambar, teks, suara, dan gerakan tubuh. Kemudian, algoritma machine learning dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Algoritma supervised learning adalah algoritma yang dilatih menggunakan data berlabel. Contoh algoritma supervised learning adalah random forest, naive Bayes, dan support vector machine. Kemudian, unsupervised learning adalah algoritma yang berfokus pada penemuan pola dan struktur dalam data tanpa memberi label pada data tersebut.
Contoh algoritma unsupervised learning adalah K-means, hierarchical clustering, dan density-based clustering. Dan yang terakhir, reinforcement learning adalah algoritma yang mempelajari tindakan optimal melalui proses trial dan error dengan menerima reward atau punishment berdasarkan tindakan yang diambil. Contoh algoritma reinforcement learning adalah Deep Key Network atau KDN dan Trust Region Policy Optimization atau TRPO. Kemudian, mesin learning dalam memprediksi kualitas udara. Teknologi mesin learning digunakan untuk menganalisis data kualitas udara berbasis ISPU dengan polutan seperti PM2,5, PM10, SO2, CO, O3, NO2, serta variabel meteorologi seperti temperatur, kelembaban, dan kecepatan angin. Pendekatan prediksi kualitas udara terbagi menjadi dua. Yang pertama klasifikasi, mengelompokkan kualitas udara ke dalam kategori baik, sedang, dan tidak sehat. Kemudian, peramalan atau forecasting, memproyeksikan nilai parameter kualitas udara untuk masa depan. Proses pembuatan model mesin learning terbagi menjadi tiga tahapan. Yang pertama, pre-processing data atau pembersihan dan persiapan data mentah. Yang kedua, feature engineering atau meningkatkan informasi dari data. Dan yang terakhir, evaluasi model atau menilai kinerja model machine learning. Selanjutnya, algoritma mesin learning dalam prediksi kualitas udara. Beberapa algoritma yang sering digunakan dalam memprediksi kualitas udara. Yang pertama, support vector mesin atau SVM. Algoritma SVM mampu menangani data linear dan non-linear dengan sangat baik melalui penggunaan fungsi kernel. Algoritma ini juga mampu membangun hyperplan optimal yang memisahkan kelas-kelas data kualitas udara secara efisien sehingga memberikan hasil akurasi yang tinggi. Selanjutnya, random forest. Algoritma random forest bekerja dengan membangun sejumlah pohon keputusan untuk menangani variabilitas dalam dataset. Algoritma ini dapat dipadukan dengan teknik SMOTE untuk menangani data kualitas udara yang sering kali tidak seimbang guna memberikan hasil prediksi yang semakin akurat. Dan yang terakhir adalah Long Short Term Memory atau LSTM. Algoritma LSTM memiliki keunggulan dalam analisis data runtun waktu. Algoritma ini memiliki mekanisme memori untuk prediksi pola perubahan kualitas udara yang kompleks. Penerapan mesin learning dalam prediksi kualitas udara. Yang pertama, ada aplikasi What the Air, dikembangkan oleh Al Jauzi beserta teman-temannya pada tahun 2023. Menggunakan algoritma SVM dengan data historis konsentrasi polutan dari tahun 2016 hingga tahun 2021 di beberapa lokasi Pulau Jawa. Kelebihannya, menyediakan visualisasi hasil prediksi dalam bentuk peta untuk memudahkan pemahaman distribusi polusi udara. Yang kedua adalah website Airwise, dikembangkan oleh Alfarid dan Rahmah pada tahun 2024, menggunakan algoritma SVM dan KNN dengan data historis konsentrasi polutan dari 2021 hingga 2024 di 5 stasiun pemantauan kualitas udara atau SPKU Jakarta. Kelebihannya, menyediakan langkah rekomendasi yang harus dilakukan untuk melindungi diri dari penyakit pernapasan. Kesimpulan, teknologi mesin learning di era Big Data menawarkan solusi efektif dalam melakukan prediksi kualitas udara. Algoritma mesin learning seperti SVM, KNN, Random Forest, dan LSTM mampu mengolah data real-time dari stasiun pemantauan kualitas udara untuk menghasilkan prediksi akurat dan rekomendasi tindakan. Platform seperti What the Air dan Airwise tidak hanya menyediakan hasil prediksi yang akurat, tetapi visualisasi wilayah dan langkah rekomendasi bagi masyarakat. Pengembangan sistem berbasis mesin learning perlu terus ditingkatkan untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat demi menjaga kesehatan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.